nggak rapi kayak Ustadz Rizal, Ustadz Oki. Jadi dandanannya Kiai Deso, pakai sarung itu ngepir 17. Terus pecinya itu hitam, tapi hitamnya agak kemerah-merahan, pakai batik. Itu datangi saya. Terus sebelum saya naik ke panggung waktu itu, saya dirangkul terus dibisiki, bilang gini, Gus, manggil saya Gus, Gus, ngerti nggak kira-kira Allah sekarang itu lagi ngapain? Lagi ngapain? Tak jawab, mungkin Mbah lagi menyaksikan kita berdua lagi ngobrol. Tak jawab gitu. Kata Mbah Kiai itu, ya betul, tapi kurang tepat. Kira-kira ngapain Gus? Allah sekarang lagi ngapain? Tak jawab lagi, paling lagi menyaksikan atau membagi rizki kepada seluruh orang di dunia ini, mengatur jagat raya ini, Mbah. Kurang tepat, kata Mbah. Ya wes, nyerah saya, Mbah, nyerah. Allah lagi ngapain ternyata? Kata Mbah Yai itu, saya dibisiki dapat ilmu dari situ. Kata Mbah Yai, Allah sekarang lagi bersolawat, Gus. Loh, apa iya Mbah Yai? Iya, buktinya di Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di Al-Quran itu sesungguhnya Allah dan para malaikat itu selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Di situ saya langsung, ya Allah, betul ternyata. Saya yang mondok bertahun-tahun gak kepikiran sampai ke situ. Ternyata saya dapat ilmu dari kakek-kakek tua Mbah Kiai dari desa itu. Nah, di situ katanya Quran teksnya itu pakai fi'il mudhari', pakai yusolluna, bukan pakai shola fi'il madhi. Artinya fi'il mudhari' itu tadulu alal istimror, yang bermakna berkesinambungan, terus menerus. Berarti kalau innallaha wa malaikatahu yusholluna itu artinya terus, berkelanjutan. Berarti Allah itu terus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak nunggu bulan Maulid, tidak nunggu bulan Rabiul Awal seperti hari ini. Tapi Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Maka kita umatnya baginda Nabi, kalau enggak bersolawat kebangetan. Halo, halo Ibu, kebangetan. Dulu ada cerita, ada anak-anak muda waktu berangkat umroh. Ini kan pokoknya saya cerita wae. Ada berangkat umroh kalau nggak haji. Itu ada di kitab Riyadhus Shalihin ceritanya. Pemuda itu di sana itu ketika lempar jumroh, sa'i dan tawaf, itu yang diucapkan selalu sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya lempar jumroh yaitu bacaannya. Padahal setiap ibadah haji itu ada bacaannya sendiri-sendiri. Labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya itu Bu ya. Tapi pemuda itu enggak. Dia pokoknya setiap aktivitas haji itu yang diucapkan sholawat. Ditegur sama kiai di Mekah. Mas, maaf, rumahnya mana? Anda dari negara mana? Saya dari Baghdad, Pak Yai. Apakah di rumahmu tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak ada ulama, sehingga kamu tidak ngerti cara ibadah haji di sini? Mosok setiap saya lihat, saya amati, kok bacaanmu selalu sholawat? Kata pemuda itu, maaf Pak Yai, di tempat saya tidak kekurangan kiai, tidak kekurangan ustadz, tidak kekurangan ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, walinya, rajanya para wali, waliul kutub itu dari Baghdad. Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, karangan kitabnya ribuan, itu juga dari Baghdad. Imam Syafi'i, salah satu madhab yang kita ikuti Indonesia, itu adalah dari Baghdad. Gak kekurangan ulama Pak Yai. Dan pertanyaannya, kenapa kamu kok setiap melakukan aktivitas haji ini kok bacaannya selalu sholawat? Ada cerita Pak Yai. Waktu saya berangkat haji, saya itu dengan bapak. Ternyata di tengah perjalanan, bapak itu meninggal di tengah perjalanan, meninggal dunia.
Setelah meninggal dunia, di situ tidak lama kemudian bapak itu wajahnya berubah jadi asu. Ngerti asu? Apa asu itu? Apa? Ya cuma lihat sini dong. Anjing. Masa ustadznya di anjing-anjing kan? Berubah jadi yang lihat temenmu anjing. Mau nanti lihat anjing, lihat Bang Majid nanti. Malah tidak sopan kok. Berubah jadi anjing, maaf, berubah jadi asu. Nah, ternyata pemuda ini malu, Ibu. Akhirnya mayatnya ini dibopong, dibawa di pinggir pohon, ditutupi sama daun. Nangis di situ saya Pak Yai cerita pemuda itu. Nangis sejadi-jadinya. Dosa bapak saya itu apa ya Allah? Ini mau berangkat haji, tujuannya baik. Ternyata kok wajah bapak berubah jadi asu. Terima kasih. Kesempatan Ustaz kapan ngatain asu kalau gak gini. Nah akhirnya di tengah saya menangis itu, ternyata tiba-tiba ada seorang pemuda Pak Yai, bertubuh besar, gagah, pakai jubah putih, wajahnya tampan bercahaya. Setelah itu datang mendatangi saya, tiba-tiba menanyakan bapak saya, wahai anak pemuda, mana bapakmu? Tak kasih tahu di bawah pohon. Akhirnya disuruh ngangkat oleh pemuda itu, tak angkat, tiba-tiba diusap sama pemuda yang pakaian putih itu, wajahnya berubah lagi menjadi manusia. Dari situ saya senangnya, Masya Allah. Saya langsung tanya, siapa engkau? Man anta? Siapa engkau itu? Wahai pemuda, kok tiba-tiba datang ke sini? Akhirnya pemuda yang berbaju putih tadi jawab, halo, Ibu, masih memperhatikan saya? Ibu sing lewat, yo ben lewat, gak usah disawang. Iku kebelet pipis kok. Bu, masih dengar kan? Kalau tidak didengarkan ngajinya sebentar nanti. Akhirnya pemuda ini nanya, man anta? Siapa engkau itu wahai pemuda yang pakai baju putih itu? Akhirnya dijawab, saya adalah Muhammad bin Abdullah. Saya adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya diutus Allah ketika bapakmu ini berubah wajahnya menjadi anjing, kamu menangis, ars bergetar. Saya diutus Allah untuk turun di sini menghampiri bapakmu, mensyafaati bapakmu. Pertanyaan pemuda ini, apa sebenarnya yang membuat bapak saya berubah wajahnya menjadi anjing ini, wahai Kanjeng Nabi? Kesalahan bapak apa sehingga bapak berubah seperti ini? Terus bapak amalannya apa? Kok jenengan mau datang ke sini untuk mensyafaati bapak saya? Dengarkan anak muda, bapakmu itu ketika hidup di dunia dulu, ketika hidup seneng nganakne duit. Yo, apa nganakne duit itu? Apa Bu? Kok menggandakan? Apa nganakne duit? Bungakan uang. Jadi ngutangi jarum, mintanya dilunasi cagak listrik. Berarti gak seimbang kan? Ya, itu bapakmu setiap hari suka nganakne duit. Duitnya dikembangkan, ngutangnya sini, bayarnya gak seimbang. Tapi istimewanya bapakmu, sebelum tidur bapakmu itu ndak bisa baca kalau ndak baca sholawat. Ndak bisa tidur kalau belum membaca sholawat. Sehingga bapakmu selalu menyebut namaku Sallallahu Alaihi Muhammad sampai terlelap tidur. Dan itu dilakukan bapakmu sepanjang hidupnya. Makanya ketika bapakmu diazab oleh Allah, wajahnya berubah jadi anjing, saya mensyafaati bapakmu, bibarokati bapakmu selalu mengumandangkan sholawat. Akhirnya pemuda itu dari cerita itu, setiap aktivitas hajinya itu tidak mau bacaan lain, yang dibacakan hanya sholawat. Lah ibu tidak boleh salah paham. Ya wes Pak, ngurundingan di rumah Pak, nganaknya duit gak popo, seperti akeh sholawat. Ini keliru malahan. Nganaknya duit gak popo Pak, tadi ceritanya. Pokoknya sepenting banyak sholawat.
Keliru malahan. Intinya bukan nganakne duit itu, Bu. Intinya apa? Memperbanyak sholawat. Nah, yang kita peringati ini adalah manusia terbaik sepanjang masa. Maka yang kita lihat dari apa? Contoh apa yang kita tiru dari baginda Nabi? Ibu kalau ngecek di Quran 30 juz. Halo? Ibu kalau ngecek Quran di 30 juz, pernah ngaji Quran apa mboten? Pernah ngaji Quran? Nih bapak-bapak ini meragukan nih. Nih ibu saya percaya pengajian di Lawang Kidul paling banyak ibu-ibu ya Bu ya. Lanang nyopo lanang. Makanya aku dari dulu nggak pernah suka dengan lanang. Nggak menarik. Ibu kalau pernah ngecek di Quran 30 juz, itu tidak ada satu ayat pun yang membahas tentang ketampanan Nabi. Nabi Muhammad tampan apa mboten? Tampan apa enggak? Tampan. Manusia paling tampan dari zaman Adam sampai sekarang baginda Nabi Muhammad. Loh, katanya yang tampan itu Nabi Yusuf. Katanya Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf tampan, tapi tampannya Nabi Yusuf itu masih bisa disifati, Pak. Hidungnya Nabi Yusuf kayak gini, kupingnya, matanya kayak gini. Tapi kalau tampannya baginda Nabi, tidak ada satu orang pun yang bisa mensifati. Ibarat Nabi Yusuf itu rembulan, orang masih bisa menatap rembulan, betul Bu? Tapi kalau baginda Nabi itu laksana matahari, tidak ada satu orang pun yang mampu menatap matahari. Itu ketampanan Nabi. Tapi tidak ada satu ayat pun dari Alif Lam Mim sampai An-Nas yang membahas ketampanan Nabi. Nabi Muhammad cerdas apa enggak? Cerdas. Saking cerdasnya, tapi tidak ada satu ayat pun yang dibahas di dalam Al-Quran. Makanya kalau ada orang mengatakan, maaf, Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kon rene tak tapuki sandale cangkeme. Ummi di situ, ya memang ummi itu artinya tidak bisa baca, tidak bisa nulis maknanya Bu. Tapi jangan diletakkan di baginda Nabi, kurang pas. Masa nabinya dewe dikatakan tidak bisa ngaji, tidak bisa nulis, keliru kan? Kalau versi saja, kalau versi yang lain mungkin monggo. Tapi kalau versi saya, umminya Nabi itu sifatnya keibu-ibuan. Ummi itu maknanya ibu. Makanya Nabi itu punya sifat kasih sayang kepada umatnya. Kanjeng Nabi itu buktinya kalau cerdas. Nyatanya wahyu yang pertama turun, ayat pertama kali turun bunyinya Iqra. Surat apa Mas? Al-Alaq. Iqra, bacalah. Tidak mungkin logikanya Allah memerintah hambanya ini termasuk baginda Nabi melampaui batas kemampuan hambanya. Dalilnya di Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya melampaui batas kemampuannya. Gak mungkin Allah tiba-tiba merintah Nabi Iqra, bacalah Nabi, kalau Nabi tidak mungkin melakukan. Artinya Nabi bisa melafadzkan Iqra bismi rabbikal ladzi. Buktinya Kanjeng Nabi itu cerdas. Artinya di situ juga tidak ditulis di Quran tentang kecerdasan baginda Nabi Muhammad. Yang ditulis itu apa? Innaka la'alla khuluqin adzim. Di Quran itu, sungguh engkau Muhammad adalah pribadi akhlak yang paling agung. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang dicontoh apa berarti? Akhlaknya Nabi. Bahkan di Quran tidak ada yang dicontoh tentang fashion pakaiannya Nabi. Maaf ya, kalau berangkat pengajian pakai jubah gamis bagus apa jelek? Bagus. Bagus. Ayo yang bareng. Pakai gamis ketika datang pengajian bagus apa jelek? Bagus. Nanti datang sholawatan pakai gamis jubah bagus apa jelek? Bagus. Nanti datang di acara maulid seperti hari ini pakai jubah gamis bagus apa jelek? Bagus. Lah wong menek klopo jubahan. Menek klopo jubahan Bu. Naik kelapa lo pakai jubah, itu kelapanya belum jatuh, telurmu jatuh dulu. Yang kita contoh adalah akhlaknya Rasulullah. Ya, yang bisa mencontoh, meneruskan perjuangan estafet baginda Nabi siapa? Paling yang dikedepankan adalah kaum santri, anak-anak pondok, untuk bisa meneruskan perjuangan estafet baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bisa mencetak anak-anak ini untuk cinta kepada Nabi, minimal bisa menjadi tokoh-tokoh di lingkungannya masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya saya sering bilang ke anak-anak, Mas, ngajinya yang pinter. Habis ini jangan putus mondok lagi. Untuk apa? Menjadi penerus generasi ulama-ulama di Tanjung Enim yang sekian lama ditinggalkan oleh beliau. Kalau nyatanya di Tanjung Enim itu banyak orang pinter, nunggu pondok ini nggak nyari Ustadz Denny dari Jombang. Betul loh, betul. Kalau di Tanjung banyak orang yang pinter ngaji, nyatanya di sini masih butuh orang dari Jawa. Ustadz Farid, Ustadz Ulum, Ustadz Wahyu itu dari Jawa. Makanya kita harus bisa mencetak anak-anak yang benar-benar bisa ngaji. Untuk apa? Pertama, meneruskan perjuangan estafet Rasulullah. Yang kedua, untuk menjadi minimal yang bisa mengimami di masjid masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pernah ada cerita di Jawa, Bu. Ini sering tak ceritakan ke anak-anak. Di Jawa itu ada ustadz, satu kampung itu ustadznya cuma satu. Nah ini problemnya. Waktu jamaah sholat maghrib, ustadznya ndak bisa datang ngimami. Yang datang sudah banyak, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, datang semua. Jamaah di masjid penuh. Ditunggu lama ndak datang ustadznya. Akhirnya sudah wes komat, akhirnya komat. Setelah komat, Pak Lurah nyuruh Pak RT, mana Pak Ustadz? Pak Ustadz sakit Pak Lurah. Ya wes Pak Lurah aja yang imam. Woi, jangan saya. Nanti kalau saya imam, saya galak gemeteran. Nanti keliru malah bahaya. Pak RT aja, monggo Pak RT. Woi, jangan saya. Bojoku meteng ning omah Pak Lurah. Ini kalau tak tinggal kelamaan, bojoku belojol bayine malah salah nanti saya. Pak RW saja. Pak RW ya, Pak RW ya. Pak RW takut sama Pak Lurah. Ya wis Pak Lurah, batinnya Pak RW, aku ndak pernah mondok, ndak pernah ngaji kok disuruh ngimami. Ini kalau kurangan ustadz juga kayak gini, kurangan orang yang pinter ngaji. Akhirnya Pak RW memberanikan jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim, sambil gemeter kayak gini. Usolli fardul maghrib, usolli usolli. Saking gemeternya. Allah itu tangannya kayak gini, Bu. Allahu Akbar. Baca Fatihah lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dengar amin satu masjid. Amin. Aduh. Makmume kewakeh tenan. Akhirnya bingung yang dibaca suratnya. Nyaut surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Bulet terus a'bud, antum a'bud. Lurahnya nyenggol RT. Piye? Lanjutannya piye ini? RW ini bingung. Aku nggak tahu Pak RT-nya nyenggol. Saya juga nggak tahu Pak Lurah. Gimana cara betulkan? Imamnya masih bulat. Wala antum abiduna. Bingung, Bu. Itu sambil gemeteran ndak karu-karuan, keringatnya sejagung-jagung. Dari belakang nyaut anak TPQ apal. Lakum dinukum blok. RW-nya imam itu langsung bingung, Bu. Lakum dinukum walad boleh. Rusak sholatnya, Bu. Buyar sholatnya. Kenapa? Kekurangan orang yang bisa ngaji. Makanya anak-anak ini dilatih di pondok, nanti biar jadi imam di masjidnya masing-masing. Hadisan? Paham? Ya semuanya kan punya desa. Lah di desa itu ada masjidnya. Latihan anak-anak kalau belum bisa jadi imam, minimal jadi muadzin, tukang adzan kalau liburan di rumah. Ini dengarkan yang lanang-lanang. Enggak ya anak-anak liburan. Nah, wis iku wae pokoke.
Untuk apa? Untuk mensiarkan agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di pondok, misalkan kamu kok tidak bisa ngaji, istilahnya gobloknya amit-amit kowe. Pokoknya nurut, diajar nurut. Waktunya ngaji, goblok, gak paham, gak masalah. Anisan, sering tak bilang itu anak-anak. Dulu itu ada ustadz, keren ustadznya. Apa namanya, nakutin. Ada anak itu gobloknya setengah mati. Diajar Fatihah itu gak bisa-bisa. Tirukan ustadz. Ihdinas siratal mustaqim. Anaknya, ihdinas siratal mustaqim. Tirukan ustadz ya. Ya Ustaz, ihdinas siratal mustaqim. Tim, pop bukan kaf, pop. Ya Ustaz, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ustaznya marah, dikewetak kepalanya. Bocah kok gobloknya rairam. Diketak tuak, itu langsung bisa. Ustaz, jangan diketak. Langsung bisa. Sakit bibarokati nurut dengan ustaz, diketak nerima, akhirnya langsung bisa ngomong kof. Amin Allahumma. Makanya di pondok yang penting nurut. Goblok pinter ndak jadi ukuran, ndak jadi masalah. Halo ndak jadi ukuran loh. Ustaz patah itu kok inu sabar. Ustaz patah ini Bu ya, kalau jenengan tahu di Kiai Mojo, saya tahu seluk beluknya Ustaz patah ini. Makanya kartu asnya tak pegang. Loh, Ustaz siapa patah ini di pondok tukang goreng tempe. Nah, tak bocorkan sama rahasianya. Bener disuruh bunyai. Patah di pondok anu nggak usah ikut ngaji. Anu itu apa namanya? Goreng tempe untuk jualan anak-anak. Oh, nggih bunyai siap. Jadi di pondok itu goreng tempe terus sambil nyanyi dangdut itu loh sahabat. Mengapa ini sahabat? Loh, pulang di Tanjung. Loh, jadi ustaz bisa sambutan ngajar anak-anak bibarokati goreng tempe. Betul itu. Oh, lakonmu apa di pondok lakukan. Disuruh ngepel jeding ngepel, disuruh ngepel musola ngepel, disuruh nyapu, disuruh mijeti Ustaz Farid nurut pokoknya. Ya, nggak bisa ngaji nggak apa-apa, nggak jadi ukuran. Banyak keberkahan loh di pondok pesantren itu. Bu, saya sering bilang kok bapak itu ibu kalau cerdas anaknya dipondokkan. Agar apa? Elek bapak nggak kelihatan. Ustaz Bikal langsung. Iki ada rencana anaknya mau dipondokkan gitu sekali. Loh, jeleknya bapak, jeleknya ibu tidak kelihatan kalau anaknya mondok. Betul apa betul? Bapaknya tidak sholat, anaknya di pondok, ngerti apa tidak anaknya? Tidak ngerti. Bapaknya tidak puasa Ramadan, anaknya puasa di pondok, ngerti apa tidak? Tidak ngerti. Anaknya puasa Senin Kamis, bapaknya telak mangan di rumah. Ngerti apa tidak anaknya? Nggak ngerti. Makanya orang tua yang cerdas anaknya di pondok kan ben nggak ngerti wong tua nih elek nih ngomah. Edisan? Ya tujuannya wali santri ku mondok nerene biar apa nggak kelihatan jelek di rumah. Iya kan Bu? Makanya ibu Safa itu sampai Safa dipindah dari MTS dari SMP ke sini biar nggak kelihatan jelek di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak keberkahan di pondok pesantren. Dulu itu ada santri yo. Anak-anak ini sudah tahu, dulu ada santri itu dari Madura. Waktu mondok itu sedih Bu, kenapa? Ayamnya mati. Nah, setelah itu didoakan sama kiainya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya itu kalau bahasa Jawa apa ayam? Pite. Didoakan sama kiainya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kiainya sedih ngelihat santrinya sedih. Kenapa nak sedih? Ayamku sakit Pak Yai. Sini tak bacakan. Dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pite. Kalau mau sembuh berdirilah Teh. Kalau tidak mau sembuh matilah. Dibaca 3 kali. Pite. Kalau mau sembuh, kalau tidak mau sembuh mati. Dibaca lagi. Pite. Nah, kalau mau sembuh berdirilah, kalau tidak mau sembuh matilah. Tiba-tiba ayamnya itu langsung bangkit
ruang lari. Alhamdulillah Pak Yai sembuh. Dihafalkan doanya sama santrinya. Tepi. Jelang 3 hari Pak Yainya sakit. Pak Yainya sakit ditungguin sama santri-santri. Pak Yai mana? Ya sudah. Maulah ya lama. Pak Yai sakit, gerah Pak Yai. Akhirnya santri ini, waduh saya punya doa dari Pak Yai. Masuk ke kamar, Bu Yai pengen ketemu Pak Yai. Ya masuklah kata Bu Yai. Masuk ke kamar, Pak Yainya kemulan selimut. Nah, tiba-tiba kepala Yai itu dipegang. TBT. Kalau mau sembuh berdirilah, kalau nggak mau sembuh matilah. Ini santri koprak ini. Akhirnya kiainya ngelihat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doanya ternyata dipakai untuk ngobati saya. Kiainya ketawa Bu, keringetnya keluar, sehat, kuat. Alhamdulillah, barokahnya saya sembuh dari sakit. Nah, santri ini bisa niru. Nanti kalau Ustadz patah sakit, insya Allah dilempar sandal kepalamu. Loh, ini yang tak bahas pondok dulu. Lah, pondok itu berasal dari bahasa apa? Pondok itu kalau jenengan pernah ngecek di kamus, tapi juga pernah sampai kok ngecek kamus opo. Wes, Ibu kalau pernah santri-santri ngeliat di kamus, pondok itu sudah bahasa Arab. Artinya apa? Hotel, funduk. Makanya kalau jenengan pernah umroh haji, di sana ada tulisan Fundukul Hayya, Hotel Hayya, Fundukul Ujum. Dan pondok apa namanya? Hotel Al Ujum. Tiba di Indonesia disebut pondok. Pondok itu berasal dari bahasa Arab. Dibahasa Arabkan lagi sama ulama-ulama kita menjadi ma'had. Loh, ini tidak gampang loh ini. Membahasa Arabkan bahasa yang sudah bahasa Arab. Pondok itu sudah bahasa Arab, artinya hotel. Berarti kalau pondok pesantren, hotelnya para santri. Berarti kalau pondok NO, hotel bintang 9. Tepuk tangan. Iya, NO bintangnya berapa? Makanya Ustaz Toki ini kalau tidak punya hotel keliru ini. Ketua FPCNO Lawang Kidul ini Ustaz Toki. Nah, ketika di pondok pesantren disebut apa? Pondok pesantren. Pondok itu sudah bahasa Arab. Dibahasa Arabkan lagi menjadi ma'had. Artinya apa? Dari isim makan namanya makanul ahdi, tempat perjanjian. Ada perjanjian wali santri dengan perjanjian dengan ustadz atau kiai. Yai, maaf Ustadz, anak saya nawakal di rumah, tak pondokkan. Ya kan, ibu-ibu sini kan begitu kan? Tapi kenapa kalau anaknya pinter, nurut, prestasi kok dimasukkan SMP negeri? Tapi nek goblok nakal kok dilempar di pondok. Emangnya pondok tempat pembuangan anak? Mungkin nasib Ustadz kayak Ustadz Deni Kuru, dah iso lemu-lemu. Mikir anaknya sampean loh, nakal. Di bahasa Arab kan menjadi ma'had. Artinya apa? Makanul adi, tempat perjanjian. Ibu, dulu itu ada anak nakal, setelah itu dipondokkan. Yai janji kalau anak saya belum pinter jangan boleh pulang Pak Yai. Insya Allah Bu, insya Allah Pak, tak didik sampai bener. Setelah dipondok, anaknya nakalnya tambah menjadi. Anaknya nakalnya ndak umumnya anak. Biasanya anak itu nakalnya gosok. Gosok apa biasanya? Kali santri hati-hati kalau kesini sandalnya sering hilang. Jangan kan sandal sampeyan, sandalnya ustadz kadang hilang kok. Oh, ada ustadz itu ngaji bab tahrimul gosok. Bab tentang menerangkan tahrimul gosok. Santri kita ngaji ya bismillahirrahmanirrahim. Babul gosobi. Adapun ini bab menerangkan gosok. Al-gosobu minal kabairi. Gosok itu adalah sebagian dari dosa-dosa besar. Jadi gosok ngambil punya uang tanpa izin itu dosa ya nak. Iya Pak Ustadz. Turun ke bawah sandal Ustadznya hilang. Yang nolong siapa? Ya santrinya yang iya Pak Ustadz. Tapi anehnya anaknya setelah mondok pulang ke rumah jadi juragan sandal. Bibarokati gosok sandal. Tapi jangan dilakukan di sini yuk. Tak tapoki. Anaknya
Makanya di pondok tambah nakal itu jadinya. Akhirnya nakalnya itu tidak cuma gosok. Apa? Dia punya dua hobi yang unik menggelitik. Apa hobinya? Seneng ngintipi santri putri mandi. Yang kedua, seneng ngoleksi BH-nya mbak-mbak. Ini nakal keterlaluan kan? Terus waktu beraksi, apa mau mencuri itu perempuan itu, tiba-tiba konangan ustadznya ketahuan. Akhirnya ditangkap, sidang rapat pengurus, dan ustadz memutuskan santri ini harus dikeluarkan dari pondok karena nakalnya keterlaluan. Disowankan ke kiai. Kiai, ini ada anak yang mondok nakalnya keterlaluan. Namanya siapa? Nabil, Pak ya. Siapa namanya? Nabil. Nah, Nabil. Akhirnya kiainya bilang gini, kalau anaknya nakal di pondok wajar. Kalau dia tidak nakal, tidak dipondokkan, kata Pak Yai. Tujuannya dipondokkan agar dia jadi benar. Kalau nakal wes tidak apa-apa. Kalau kamu keluarkan, tak hargai keputusanmu, para pengurus. Tapi ini sudah janji dengan orang tua, tidak boleh pulang kalau belum jadi anak benar. Tak ambil anak, tak ikutkan di rumahku. Loh, anak ini nyolong BH, tambah naik pangkatnya, jadi putranya Yai. Hidup di dalam, makannya enak, minumnya enak, tidurnya di atas kasur di rumahnya Kiai, tambah jadi gus dadakan. Jadi putranya Kiai, dinasihati sama Kiai, Lena, kalau kamu ngaji, pokoknya tugasnya sebelum saya ngaji, kamu bawa kitab, bawa ke depan, kamu siapkan. Besok gitu lagi, besok gitu lagi. Siap Pak Yai, nggih Pak Yai. Setiap ngaji gitu terus Bu. Jadi dia tidak bisa nakal. Kenapa? Malu sungkan dengan kiainya. Telatennya kiai itu sehingga anak ini tumbuh dewasa, hidupnya terlama di pondok, keluar bibarokati dari nakalnya di pondok, pulang jadi ulama besar, punya santri puluhan ribu, pondoknya besar. Bibarokati nyolong. Artinya apa? Ada keberkahan di pondok pesantren. Makanya kita mencetak anak-anak di pondok ini untuk pertama cinta kepada Nabi, yang kedua pinter ngaji agar nanti menjadi penerus para ulama dan penerusnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pengen dong buatan dua anak sing pinter? Pengen apa ndak punya anak yang soleh-solehah? Pengen apa buatan? Caranya gampang. Ibu banyak-banyak membaca sholawat kalau di rumah. Kalau anaknya kecil, ya ditimang-timang, digendong. Dulu waktu melahirkan anak-anak ini, digendong, dibacakan sholawat apa enggak? Dibacakan sholawat apa enggak? Iki ayu-ayu kok kopok kuping itu. Bu, dibacakan sholawat apa enggak? Epret. Bacakan apa? Bu, coba dibacakan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Le cang ganteng besok jadi bupati di Muara ini yo. Amin no. Disolawati sallallahu ala Muhammad le nanti jadi gubernur di Sumatera Selatan. Sambil solawat waktu masih kecil. Sallallahu ala Muhammad le cang ganteng besok jadi ustadz yo. Kayak Ustadz Denny itu enak ngaji sejam dapat amplop. Enak disolawati kayak gitu. Artinya apa? Barokahnya solawat, anak-anak ibu hatinya menjadi lembut. Lah orang sekarang enggak, di rumah itu yang di musik, yang disetel itu apa? Musik koploan. Anakmu itu enggak pinter solawatan, sakniki pinter tiktokan. Betul apa betul? Nah, saya wedok-wedok lagi mesti punya aplikasi TikTok. Ya apa enggak? Kamu nurun siapa? Ibu wong ibu ya tiktokan terus. Ya apa enggak? Loh, sekarang ibu-ibu itu perlu dikritik loh. Anaknya yang sudah di pondok, itu kayaknya loh Bu, sudah punya cucu 3. Masya Allah, tingkahnya enggak karu-karuan. Foto itu selfie kayak gini. Cekrik. Diupload ning Facebook dhewean menor-menor terus digodo karo grandong. Halo. Grandong itu sekarang nggak di dunia nyata saja, di dunia maya akeh. Makanya hati jenengan seleksi di Lawang Kidul, perceraian terbanyak itu karena faktor apa? HP, setan gundul, setan gepeng gitu. Paham Bu?
Paham betul? Loh, ibu-ibu itu sekarang perlu dikritik, Pak. Dandanannya kalau keluar, masya Allah, menornya luar biasa. Tapi kalau di rumah cantik kayak gini apa enggak, Pak? Bapak Panji. Bapak Panji paling keras. Enggak. Jujur enggak apa-apa. Jujur. Ini korban. Ibu Panji melu apa enggak ini? Ya wes ben kerungu bojone kok. Loh, kita kan nyontoh siapa? Nabi nyontoh istri-istrinya Nabi. Aisyah itu Bu, istrinya Nabi. Itu kalau di rumah dandannya selalu cantik harum. Agar apa? Nabi betah di rumah. Lawang sekarang Tanjung Enim kan enggak. Kalau di rumah, masya Allah rambutnya daul-daul, pakai daster, pakai koyok, ambune balsem, remason. Betul apa betul Pak? Makanya bojomu enggak betah di rumah. Iya, iya Mbak. Ibu kalau di rumah dandannya kayak gitu kan? Nah, tapi kalau datang ke pondok menor ya masya Allah. Padahal di pondok pengen ketusuk siapa toh? Bisa ini. Padahal aku enggak level sama kamu. Wis tuwek-tuwek ngono. Loh, ini nyontoh siapa? Nyontoh Aisyah. Bu, Ibu, Aisyah itu istrinya Nabi. Di nikah Nabi itu masih kecil. Jadi Kanjeng Nabi setelah nikah dengan Siti Khadijah meninggal, punya anak namanya Siti Fatimah. Setelah itu nikah dengan Siti Aisyah. Aisyah di nikah Nabi itu usianya kalau enggak 13 tahun, 14 tahun di nikah Nabi. Karena wahyu perintah Allah. Setelah nikah bikin kopi, namanya masih anak-anak. Bikin kopi keliru, yang dibikin bukan gula tapi garam. Diminum Nabi, rasanya gimana? Enggak karu-karuan. Ditanya sama Aisyah, baginda Nabi, bagaimana kopi bikinan istrimu ini? Alhamdulillah, enak tenan dek, mantap nian. Baginda Nabi untuk menutupi apa? Kesalahan istrinya. Lah sekarang coba Bapak Panji, dibikinkan kopi ibunya Panji keliru garam, kira-kira gimana reaksinya? Oh, cangkir dilemparkan ibunya. Iya apa enggak? Ya enggak Bapak Panji wae, bapak-bapak sini semua. Gak bergoblok bikin kopi kok keliru garam. Ya apa enggak? Nah, itu akhlaknya baginda Nabi seperti itu. Menjaga perasaan orang lain sehingga orang lain itu tidak tersinggung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Aisyah itu juga begitu ketika menghadapi baginda Nabi. Maaf, ini cerita aja Bu ya. Aisyah itu ketika hidup bersama baginda Nabi punya anak tinggalannya Siti Khadijah, Fatimah. Dengan Fatimah itu tidak pernah akur dengan Aisyah. Halo. Dikira ibu baginda Nabi itu kehidupannya dengan istrinya, dengan anak-anaknya baik-baik saja. Enggak juga. Kenapa? Karena baginda Nabi itu manusia juga. Walaupun Nabi juga manusia. Baginda Nabi itu punya istri Khadijah meninggal, punya anak namanya Fatimah. Fatimah ini loh dengan istrinya Nabi yang kedua Aisyah tidak pernah rukun. Tidak pernah rukun. Buktinya di sejarah-sejarah itu diceritakan Aisyah itu kalau bertemu dengan Fatimah, Fatimah itu mesti diledekin. Hei, anak rondo. Hei, arep ning ndi anak rondo? Hei, anak rondo. Rondo itu apa? Rondo itu apa, Bu? Janda. Lah janda itu rondo. Rondo itu janda itu rondo. Ya itu maksudnya. Dibilangi, "Hei, anak rondo, anak janda, mau kemana kamu?" Setiap ketemu begitu. Akhirnya Fatimah yang kecil ini nangis, lapor ke siapa? Baginda Nabi. "Ayah, saya itu kalau ketemu Bunda Aisyah mesti diledeki." Diledeki gimana kata baginda Nabi? "Saya selalu dibilangi anaknya janda. Sakit hati saya ya. Ibu kan sudah meninggal masih dikata-katai sama Bunda Aisyah." Tapi baginda Nabi itu cerdas Bu. Makanya bapak-bapak itu harus bisa niru baginda Nabi. Makanya dimanapun tempat kalau punya istri lagi, terus anak dari istri pertama mesti tidak rukun, itu sudah sunnah dari baginda Nabi. Halo, ya apa enggak? Guyu-guyu sampai diceritain. Nah, akhirnya apa? Baginda Nabi cerdas. Diulangi Siti Fatimah.
ndak diobong-obong, enggak dikompori. Lanjutin dhewe. Enggak. Kata baginda Nabi, Fatimah, ndak apa-apa. Gini, cara balesnya ketika kamu diledek sama Bunda Aisyah. Gimana, Abah? Gini, kalau kamu diledek anaknya janda, bilangi, mending ibu saya Khadijah dinikah Nabi, Nabi itu masih perjaka, sedangkan Anda itu hello, mendingan ibu saya Khadijah nikah dengan Nabi, kanjeng Nabi itu perjaka, ibu saya janda, berarti ibu saya keren dong, bisa mendapatkan perjaka. Nah gitu, balas gitu lah kamu Aisyah dinikah Nabi, baginda Nabi sudah duda, kamu masih perawan. Ayo, masuk perawan galak dengan duda. Nah, diajari gitu kata baginda Nabi. Balas kayak gitu Fatimah. Oh nggih kanjeng nggih, senyum akhirnya Aisyah. Ketemu lagi sudah diperasi. Aduh, kayaknya dikatain janda lagi nih. Bertemu dengan Siti Aisyah. Anak janda mau kemana? Nggak apa-apa anaknya janda. Walaupun anak janda, mending ibu saya dinikah Nabi. Ibu Nabi itu masih perjaka, ibu saya janda. Lah Anda dinikah Nabi masih gadis, masa gadis mau dengan janda? Keliru sekali. Masa gadis mau dinikah dengan duda? Aisyah dibalas kayak gitu, marah semakin menjadi. Sampai riwayat mengatakan Fatimah itu riwayatnya meninggal dulu. Jadi baginda Nabi itu mau meninggal, Fatimah nangis. Setelah dibisiki Nabi, senyum, ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu. Akhirnya sahabat Abu Bakar ini tanya, Fatimah, kamu kok aneh? Nak ditinggal baginda Nabi kok nangis, sekarang kok senyum? Setelah dibisiki Nabi, apa kata baginda Nabi? Saya dibisiki Abah, kata ayah, setelah ayah meninggal ini gak lama nyusul saya. Tambah seneng Fatimah, dibisiki kalau sebentar lagi yang nyusul ayah meninggal nanti kamu nak. Seneng Fatimah. Ayo santri-santri sini, ayahnya mau meninggal, dibisiki Ji Panji, bapak mau meninggal, habis ini nyusul kamu. Kira-kira Panji nangis, takut apa seneng? Tuh, Siti Fatimah itu seneng Bu Malan. Dah, riwayat mengatakan akhirnya Siti Fatimah meninggal duluan. Sampai riwayat mengatakan Aisyah itu didatangi sahabat-sahabat. Aisyah, ayo ke pemakamannya Siti Fatimah. Ini yang terakhir loh. Sahabat-sahabat sudah ngerti kalau Fatimah dengan Aisyah ini tidak akur. Ayo untuk terakhir kalinya jenengan tak ajak untuk ziarah ke makamnya Siti Fatimah. Kalau dulu bertengkar wis lah ndak apa-apa, sekarang datang ayo. Apa jawab Aisyah? Saya tidak akan bertemu dengan yang namanya Fatimah. Tuh, wanita itu bahaya. Sekali sakit hati sampai mati di bawah. Betul. Perempuan itu bahaya kalau disakiti, Pak. Makanya wong lanang-lanang ojo gelem nyakiti atine wong wedok. Betul, Bu? Korban disakiti lanang ini kayaknya. Iya Bu ya, sakitnya perempuan itu sampai ke bawah mati. Loh, Aisyah Aisyah itu jawab, saya tidak akan bertemu dengan namanya Fatimah sampai kapanpun, walaupun sudah meninggal seperti ini. Kata para sahabat, iya, saya itu ibarat matahari, sedangkan Fatimah itu ibarat rembulan. Rembulan dengan matahari selamanya tidak akan pernah bertemu. Wes, balik. Jangan ajak saya, rayu saya untuk bertemu Siti Fatimah. Biar sudah meninggal ya wis, saya tidak akan pernah ingin bertemu kepada Siti Fatimah. Loh, riwayatnya memang begitu. Loh, artinya apa? Di kehidupan baginda Nabi, tidak akur di dalam keluarga Nabi, itu sudah maklum, sudah biasa. Walaupun itu Nabi, apalagi kehidupannya bapaknya Panji. Halo. Betul. Ya udah bapaknya Panji saja. Semua yang hadir di sini ada gesekan-gesekan di dalam rumah tangga. Bagaimana kita bisa mensikapi itu dengan cara yang baik? Understand? Halo. Paham Bu? Nah, bibarakati maulid ini meneladani akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya bagaimana? Ketika kita hidup dengan bertemu sesama manusia. Nabi itu kalau hubungan dengan Allah baik, dengan manusia juga baik Bu. Halo. Jangan
kebalik, hubungan dengan Allah baik, hubungan sesama manusia kurang. Tahajudnya rajin, jamaahnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin, tetapi dengan sesama manusia tidak terjalin dengan baik. Halo. Dan jangan sebaliknya, sesama manusia terjalin dengan baik, dengan tetangga akur, keluarga akur, dengan orang lain baik, tetapi dengan Allah juga tidak baik, sholatnya jarang-jarang. Ini kurang tepat. Makanya hubungan dengan Allah terjalin dengan baik, hubungan dengan sesama manusia juga terjalin dengan baik. Itu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk baginda Nabi doa. Apa doa terakhirnya Nabi? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wajibur alal masakin. Ya Allah, jadikanlah hidup saya ini miskin, dan jadikanlah kematian saya ini miskin, dan kumpulkan nanti kelak di akhirat sama bersama orang-orang miskin. Hidupnya Nabi itu pengen sederhana, Bu. Tapi itu kebalikannya orang Tanjung Enim. Orang Tanjung Enim hidupnya pengen, ayo yang jujur, orang Tanjung Enim hidupnya pengen kaya. Betul apa betul? Kalau Nabi pengen, kenapa kok begitu? Karena ketika nanti di akhirat hisapnya beda. Orang kaya hisapnya lama, orang miskin tidak usah dihisap, tidak punya apa-apa. Jadi orang miskin itu langsung masuk surga, sudah enak di sana, sudah mandi-mandi dengan bidadari. Sedangkan orang kaya masih dihisap. Doa pertanyaan, punya mobil, punya malaikat, mobil beli dari mana? Dari ini. Harus kamu gunakan apa? Gunakan ini. Punya rumah bagus, yo duitnya dari mana? Dari ini. Terus rumahmu itu kamu gunakan apa? Gunakan ini. Pertanyaannya merembet banyak sekali. Makanya hisapnya lama. Lah orang miskin apa yang ditanya? Wong punyanya cuma kendi. Ngerti kendi? Air minum itu apa yang ditanya? Wes gak banyak pertanyaan, bleng masuk surga. Makanya orang yang datang di sini tak doakan semoga hidupnya miskin. Doa gak amin. Loh, Kanjeng Nabi itu pengen hidupnya sederhana. Kenapa? Orang miskin itu ndak banyak pertanyaan ketika di akhirat. Orang kaya banyak pertanyaannya, makanya hisapnya lama. Lah pertanyaannya, ibu pengen pertanyaannya lama apa sebentar di akhirat? Berarti pengen hidup. Yo, gak gelem deh. Hidup miskin gak gelem. Sing dikejar apa? Donya. Sing dikejar apa? Duit. Duit itu penting apa enggak sih, Bu? Penting apa enggak? Penting kok enggak. Bangun pondok ini kalau enggak ada duit enggak jadi pondok. Betul? Betul apa betul? Betul, penting duit itu. Tapi pentingnya pondok, kata baginda Nabi, letakkan genggam di genggamanmu. Jangan sampai harta dunia itu masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, sulit untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekarang, ibu-ibu sekarang itu lebih bangga punya anak pinter ngaji, apa pinter nyari rezeki? Saya ulang. Ibu lebih seneng anak pinter ngaji, apa pinter nyari duit? Hah? Saya tanya sekali lagi, Bu, Ibu. Misalkan ibu punya anak gadis, dilamar 2 cowok, satunya miskin pinter ngaji, satunya melarat, tapi satunya miskin tapi pinter ngaji, satunya kaya ndak pinter ngaji. Pilih mana? Hah? Pak, sampean meneng sih, aku takon ibu nih. Bu, ibu, sampean kan punya anak gadis, dilamar 2 anak cowok, terus satunya itu ganteng kaya tapi ndak bisa ngaji, ndak bisa sholat. Satunya miskin tapi pinter ngaji, rajin sholat. Pilih mana? Hah? Pinter ngaji walaupun melarat, walaupun miskin tapi pinter ngaji. Epret, lawang itu lah. Ayo Pak, pilih mana Pak? Pinter ngaji, kaya Pak ya? Jadi Pak Panji pinter ngaji yuk kaya Ustaz. Ya tidak apa-apa, pinter ngaji, kaya, ganteng ada, tapi tidak mau dengan anakmu. Yang pinter ngaji kaya yang milih tuh Bu. Kok milih anaknya sampean buruk-buruk. Ayo
Ayo pilih mana? Pinter yang pinter, pilih yang pinter. Empret. Oh sekarang ditanya apa ada anak ngelamar itu loh. Wong tuamu sopo, kerjamu apa, bayaranmu piro. Tanjung Enim dilawan. Betul betul. Betul betul. Orang sekarang itu lebih bangga anaknya mewah, ndak karu-karuan daripada anaknya pinter ngaji. Coba jenengan bayangkan, ketika jenengan mau ninggal nazak sakaratul maut, anaknya ndak bisa ngaji, banyak duit tapi ndak bisa ngaji. Ibu bapaknya sekarat mau ninggal, ibunya, Lena, bapak kayaknya kok nafasnya sudah 19, 18 itu nak ninggal itu kayaknya. Coba didekap bacakan Yasin. Anaknya tidak pernah ngaji. Apa jawabnya? Bu, saya itu bukan ustadz, tidak bisa ngaji. Saya itu tidak pernah mondok, tidak tahu bacaan Yasin. Wes, saya punya musik dangdut terkenal. HP itu dicolokkan sound, akhirnya nyetel musik dangdut. Wes, nih bang dengerin ini, dengerin bapak ai mending dengeran musik. Akhirnya nyetel musik. Marilah kita sambut artis yang sedang naik daun, masih bersama Sonata. Bapak denger Sonata itu tes mati, langsung meninggal. Kenapa? Karena denger Sonata, kaget. Tiba di alam kubur ditanya malaikat, man rabbuka? Bapak Panji, Bapak Sugiono, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Sonata. Man nabiuka? Siapa nabimu? Sonata. Hancur digebui malaikat. Duh, tapi kalau anak punya pinter, walaupun tidak begitu banyak duit, anaknya pinter ngaji, bapaknya sekarat mau ninggal, didekap, set, langsung, Pak tirukan saya, asyhadu alla ilaha illallah. Bapak ini tirukan pelan-pelan, langsung anaknya yang lain bacakan Yasin, bacakan tahlil. Senang namu badan? Yang diangan-angankan, diidamkan orang tua itu terakhir ketika nazak mau meninggal, anak-anaknya berkumpul membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Betul apa betul? Baru di dunia saja loh Bu, anak jenengan misalkan kok baca Quran di masjid, Darus Tarawih itu loh, baca Quran di masjid, itu kedengaran ibunya di rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca dari masjid, miknya kedengaran dari rumah. Ibunya seneng apa seneng? Seneng, hatinya tercep-tercep. Ya Allah Pak, anaknya kita yang bisa baca Quran. Betul apa betul? Makanya bener Mbah Majid tadi, setelah lulus dari sini boleh ngaji di sini daripada sekolah di luar, urip ning omah bapak ibu gak kopen ngurus. Betul betul? Mending dititipkan di pondok, nanti ngajinya di pondok, nanti sekolahnya boleh di luar. Daripada menyelamatkan anak-anak sekolah di luar, nanti ndak karu-karuan. Pilihannya dua, kalau ndak mondok di sini lanjutkan, atau nanti dipondokkan lagi, terserah. Untuk menyelamatkan apa? Anak-anak kita yang sekarang diserang oleh berbagai macam godaan, termasuk godaan yang paling berat, setan gepeng. Halo, paham Bu? Paham. Wes terakhir saya ajak sholawatan, wes Bu ya. Loh wes 1 jam wes ngaji gratisan juga usah lama-lama. Ya Bu ya. Ibu tak undang di sini gratis loh, dikasih jajan aqua. Gak usah bayar usah nih. Lo kalau di luar rebutan lo, apalagi maulid kayak gini. Ustadz ngaji di sini, maaf sudah di sini. Ustadz lo rebutan orang-orang di Tanjung itu. Sampai yang di sini gratis ngaji. Kok ndak mau datang lo kebangetan. Ya Bu ya. Ajak sholawatan, tadi diajak sholawatan Ustaz Farid, banyak yang domblong. Kita sholawatan bareng-bareng menutup peringatan Maulid ini, tujuannya untuk kita bisa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ayo lagi semangat. Salatullah, salamullah,
Rasulillah Salatullah Habibillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Dijawab yang kompak ya. Repotnya jadi ibu. Bangun tidur terus bersih dan nyapu. Nyapu. Repotnya jadi ibu. Bangun tidur bersih-bersih terus nyapu. Habis itu terus datang pengajian. Insya Allah rezekinya penuh keberkahan. Yang gak mau datang pengajian, insya Allah temennya setan. Yang ngeliat itu loh Mas Dika itu loh, setan kok ke saya. Saya salawat dulu. Salatullah ala toha Rasulillah Salatullah ala Yasin Habibillah Salatullah Yasin Habibillah. Repotnya kalau jadi ustaz, tiap hari ngaji di masa ulangi kurang kompak. Repotnya kalau jadi ustaz, tiap hari ngaji di masa tapi paling enak kalau jadi ustaz, nanti nikah istrinya bisa aku gak ikut-ikut loh. Ini akan satu risal Mbak Majid ini. Mbak Majid 2, kurang 2 Mbak Majid. Ustaz Risal 1 berarti kurang 3. Nah Ustaz Toki termasuk kurang 3. Nah Ustaz ini langsung 4 nanti. Maksudku enggak 4 ngono Bu. Paling dengarkan, paling enak kalau jadi ustaz, nanti nikah istrinya solehah dunia. Kok 4? Gak apa, salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu Bu ya pertemuan kita pada siang hari ini. Maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Semoga yang hadir pada siang hari ini benar-benar ini bukan undangan Ustadz Denny atau undangan pondok, tapi undangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Makanya orang-orang yang datang ini sengaja memang sudah dipilih oleh Allah, dipilih untuk menjadi umat terbaiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dengan kumpulnya kita pada pagi hari ini, insya Allah nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Doanya Ustadz Rizal, monggo. Saya serahkan Ustadz Rizal aja. Yang sudah nikah-nikah aja doanya Bu ya. Insya Allah diijabah oleh Allah. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى هذه النية لبنا سنة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Basir ya Sami'. Engkau Tuhan kami yang maha melihat dan maha mendengar. Ya Allah, di siang yang berbahagia ini Allah, di pondok pesantren yang kami cinta ini Allah, kami berkumpul sedang munajat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami ya Allah, untuk bisa kami bersama-sama hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas segala kesalahan dan kelalaian kami yang selama ini ya Allah belum sepenuh hati ya Allah berselawat kepada junjungan kami Rasulullah SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah dengan siraman yang telah diberikan para ustaz tadi ya Allah, jadikan hati kami ya Allah senantiasa selalu berselawat kepada baginda Nabi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mungkin dalam kehidupan kami ya Allah kami terlena, tidak mencontoh suri teladan yang telah beliau berikan kepada kami ya Allah. Maka jadikan ya Allah, buka etika hati kami ya Allah, untuk kami senantiasa kami meniru menteladani sifat yang telah dicontohkan baginda Rasul ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kami hidup ini senantiasa mengikuti sunnah beliau ya Allah, dan jadikan kami nanti di akhirat mendapatkan pertolongan dan syafaat dari beliau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, juga kami ampun kepadamu ya Allah atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan ibu bapak kami ya Allah. Kasihan kedua ibu bapak kami sebenarnya kedua telah mengasihan kami waktu kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami mohon juga kepadamu ya Allah, lindungi anak-anak kami ya Allah, santri-santri kami ya Allah yang saat ini lagi memondok, lagi menuntut ilmu ya Allah. Jadikan ilmu mereka berkah ya Allah. Jadi mereka ya Allah, hati mereka terpaut dari pondoknya Allah, sehingga mereka keluar jadi santri-santri, jadi ulama-ulama yang membimbing umat kepada jalan kebaikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi mauidhah hasanah beserta doa. Kita lanjutkan dengan acara yang kita tunggu-tunggu, yakni penutup. Saya sebagai pembawa acara pada pagi hari menjelang siang hari ini, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para ustadz dan undangan